datang kembali di Bengawan Talk Show. Spesial khusus hari ini adalah tanggal 2 Mei, yang itu artinya adalah Hari Pendidikan Nasional tahun 2019. Dan kali ini di studio telah hadir Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air, Bapak Heriantono Waluyadi, Sarjana Teknik, Master Teknik. Selamat sore Bapak Heri. Sore Mbak. Ya, dan juga Ibu Dr. Rintis Handiani, Sarjana Teknik, Master Teknik. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Tetap lembut. Oke, alhamdulillah. Iya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menonton live di YouTube BBWS Bengawan Solo dan juga Facebook BBWS Bengawan Solo. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami akan tunggu sampai di akhir acara pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang literasi sungai di era milenial. Nah, Pak Heri, ini kan hari pendidikan ini Pak. Berarti keluarga itu adalah tempat pertama di mana kita bisa memberikan pendidikan ya. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri, memberikan pendidikan tentang alam gitu nggak sih Pak ke anak-anak? Ya, jadi setiap kali kan saya memang keluarga di Jakarta, kerja di Solo. Setiap kali pulang ke Jakarta, tidak ada tugas, Sabtu atau Minggu, ya selalu disempatkan waktu untuk komunikasi dengan anak, istri, dan seringkali saya di keluarga mengajak rekreasinya itu ke tempat-tempat yang alam. Jadi dibawa ke daerah gunung, di sumber air, kemudian di pantai. Jadi anak-anak intinya biar tahu bahwa air ini sangat penting. Dan ditambah lagi kami memberitahu pada anak supaya tidak membuang sampah. Jadi setiap makan jajanan itu kalau memang tidak ada tempat sampah itu dikantongin dulu. Nanti kalau ada tempat sampah, ini. Jadi dari usia dini sudah diberi pengertian bahwa dimanapun tempatnya kita harus menghargai alam sekitarnya. Oke, jadi jalan-jalannya ke alam ya. Yeah. Nah, itu gimana Bu kalau menurut Bu Rintis? Apakah itu salah satu bentuk literasi sungai gitu Bu? Literasi pendidikan gitu. Kalau kita bilang literasi sungai gitu ya, paham dulu. Jadi literasi itu adalah satu literatur yang tujuannya adalah bisa dibaca setiap orang. Kalau dulu kita bilang belajar selalu di kampus gitu ya. Tetapi ketika pemerintah sudah bilang mengedukasi, bukan pemerintah. Kalau kita bilangnya mengedukasi gitu ya, itu artinya nggak selalu lewat sekolah. Kalau Minyan tadi nanya literasi sungai. Literasi sungai itu adalah ada enggak ya bacaan-bacaan tentang sungai yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi arahnya ke sana. Oh gitu. Tapi dari keluarga sendiri juga nggak apa-apa kan ya Bu kalau misalnya menanamkan kayak yang Pak Heri tadi kalau ngajak anak-anaknya kan ke alam, terus ke mainnya ke gunung, itu bagian dari pendidikan untuk mengenal alam gitu nggak sih Bu? Ya, artinya gini, yang disebut alam sudut pandangnya tidak hanya gunung, sawah, tetapi alam itu bisa sekitar kehidupan kita juga, gitu yang disebut alam gitu. Nah, maka dikembalikan kalau aku ini ada di lokasi itu, nyaman enggak ya? Salah satunya nih, sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah tentang air. Suatu saat air bersih itu susah didapat suatu saat. Dari satu teori menyatakan bahwa kalau di siklus hidrologi nih ceritanya bahwa air turun, kemudian dia resap ke sungai, menguap lagi, balik lagi. Yang jadi masalah adalah enggak setiap das itu begitu menguap balik lagi ke das itu. Nah ini yang sering saya pahamkan bahwa enggak selalu kita dapat air di tempat kita ini. Maka tidak atau sebaiknya tidak
membuang air sembarangan. Dalam arti tanda petik sembarangan, contohnya salah satu contoh aja, mencuci piring itu kadang-kadang kita menaruh piringnya ini tetap ngocor. Padahal ini terbuang udah berapa. Belum tentu kita bisa dapatkan waktu yang sesaat itu. Mungkin beda dengan Pak Heri. Kalau ibu-ibu urusannya dapur, hati-hati nih ya, air kita nggak pakai langsung ditutup. Itu salah satunya begitu. Iya. Terus kalau tadi anak-anak diajak ke alam gitu, senang nggak Pak? Atau pernah nggak sih anaknya ngerasa kayak mungkin jijik atau pengennya ke mall atau ke tempat-tempat yang bersih-bersih gitu? Pernah ada kejadian gitu nggak Pak? Ya memang variasi biar tidak bosan. Memang sekarang itu anak-anak cenderung untuk main gadget. Iya. Misalnya semuanya bisa dilihat dari gadget, dan memang lingkungan rumah sekitar itu memang kondisinya sangat padat, dan sering di sekitar itu kalau tetangganya banjir, nah ini jadi korban. Iya. Terus kemudian kondisi sungai di sekitar itu kadang-kadang ada sampah. Terus kemudian biar pengetahuannya berkembang, itu diajaklah ke lokasi hulu. Ini lokal airnya jernih itu seperti ini. Ya, kalau mau airnya jernih ya jangan membuang sampah, karena bisa berakibat di daerah hilirnya akan seperti itu. Nah, dengan seperti itu ya di lingkungan keluarga sendiri, dari lingkungan terkecil, Iya. itu sadar oh ya, bahwa hal-hal yang kecil yang kita lakukan kalau kita bisa mengkontrol, nanti dari yang kecil yang gede nanti akan sosialisasi memang dari yang kecil dulu. Iya. Kalau nanti di lingkungan masyarakat memang perlu ada sosialisasi yang secara serentak gitu. Tapi dimulainya dari keluarga yang kecil dulu. Berarti Kalau yang penting keluarga ya dari keluarga kecil dulu sadar bahwa di lingkungan sekitar itu ada apa, nah kita harus berbuat apa. Hemat air itu jelas ya. Kalau memang lingkungan di sekitar kita memang kurang air, ya kita harus hemat air. Tapi menghemat air itu harus salah satu upaya yang sangat penting. Terutama kalau mandi, memang di rumah itu kamar mandi pakai shower, jadi tidak bak lagi. Jadi anak-anak ya istilahnya udah tahu lah kalau dari mandi sendiri itu efisien gitu. Berarti ya, edukasinya dari hal sederhana dari mandi ya Pak ya. Nah, berarti kan keluarga itu sangat penting ya Bu untuk mengedukasi bagaimana pentingnya menjaga air. Nah, kalau dari Bu Rinti sendiri selaku sivitas akademik tuh bagaimana sih Bu cara mengedukasi masyarakat untuk menjaga air gitu, terutama sungai? Ini Mbak, kalau dosen biasanya kan ke mahasiswanya, karena terus terang masyarakat tuh lebih percaya mahasiswa daripada kepada dosen. Ya, jadi kalau saya ke satu lokasi, Ibu, iya saya dosen di sini, iya. Tapi katanya mahasiswa ini begini. Nah, artinya begini. Memang kenapa mahasiswa? Setelah saya nanya tuh karena mahasiswa itu punya kecenderungan selalu jujur dengan alam. Nah, itu sebabnya selalu saya nitip ke anak-anak nih ya, bahwa setiap ke satu daerah nih, lihat airnya mulai keruh, Mbok coba perhatikan, kok keruh ya? Kenapa ya? Kalau dia bening, bantu nih masyarakat, kok yang di situ dapat air, yang di sini kok tidak dapat air, dan seterusnya. Selalu di dalam setiap kuliah ada bahasa-bahasa itu nitip ke mahasiswa. Salah satu contoh lagi ada kadang-kadang nih kalau kita sedang jalan nih survei sama jalan di satu lereng tuh ada pipa yang lepas. Kita cobalah kita sambung karena itu bagian dari mereka mendapatkan air. Anda peduli dengan alam. Jadi kalau jalan di satu daerah, coba perhatikan airnya. Saya selalu gitu karena yang sepele itu saja ternyata bisa nyambung ke sana dan seterusnya. Ya, artinya bahwa
mahasiswa, benar-benar selalu saya ingatkan, ada lagi satu kondisi kadang-kadang nih, beberapa talut tuh kan ada pipa. Pipa itu sebetulnya adalah pipa untuk keluarnya air dari dalam tanah, gitu ya. Nah, kalau ada orang usil suka ditutup, dampaknya nanti ini bisa tanahnya jenuh, berdampak kepada rusaknya tanggul ini. Maka anak-anak kalau lihat gitu, kok ada lubang tertutup, ya buka tanpa disuruh. Buka, jadi memperhatikan kondisi-kondisi kayak gitu lah, Pak. Sudah Ya. peka terhadap lingkungan gitu ya, Pak, ya? Diajak seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau Pak Heri, kalau yang telah dilakukan BBWS sendiri, Pak, dalam rangka mengedukasi untuk peka terhadap lingkungan gitu, Pak, mungkin kegiatan apa saja, Pak? Ya, terima kasih. Ya, BBWS di Bengawan Solo memang banyak sekali kegiatan untuk pengendalian banjir, kemudian untuk konservasi sendiri. Jadi memang sungai di Bengawan Solo ini fluktuasi debit di musim kering dan di musim kemarau sangat tinggi. Jadi di situ perlu ada usaha konservasi dan pengendalian banjir. Untuk konservasi di Bengawan Solo telah ada upaya pembangunan bendungan, kemudian pembangunan embung untuk konservasi menampung air. Tidak hanya berfungsi untuk menampung air, tapi sebagai fungsi untuk air baku, irigasi, dan pengendalian banjir juga. Jadi bendungan yang sudah terbangun ada 33 dan yang baru ini ada 6 yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan embung-embung juga tersebar juga. Nah, kalau untuk pengendalian banjir, ini Bengawan Solo telah ada pembangunan antara lain tanggul untuk daerah yang rendah, kemudian ada pembangunan flatway, kemudian pintu Demangan. Upaya-upaya yang dilakukan balai itu tadi fisik, namun untuk non fisiknya ada sosialisasi juga, ada sekolah sungai yang kerjasama dengan BPBD. Namun yang paling penting itu bangunan-bangunan yang telah dibangun oleh balai itu masyarakat harus tahu yang ada di sekitar bangunan tadi. Jadi itu bangunan apa dan fungsinya untuk apa. Dan masyarakat yang ada di lokasi itu harus tahu bahwa bangunan itu di ruas sungai yang di sebelah mana. Dan ini yang penting sekali. Karena jangan sampai masyarakat hanya tahunya itu bangunan dan di Sungai Bengawan Solo. Lokasinya ini di hulu, hilir, apa tengah. Nah, kalau lokasinya di hulu ya harus dijaga. Kalau di tengah gimana? Jadi intinya bangunan yang ada dan sudah terbangun itu memang menjadi tanggung jawab bersama. Tugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo membangun, memantau, memelihara. Namun kalau masyarakat sekitarnya istilahnya tidak care terhadap bangunan tersebut, itu banyak sekali dimanfaatkan secara tidak tepat. Contohnya dibangun tanggul, tahu di atasnya muncul bangunan-bangunan atau ditanam pohon atau apa. Nah, dengan adanya seperti itu, ya memang ada penertiban. Namun kalau tidak tahu dengan dibangun bangunan yang di luar fungsinya akan memperlemah tanggulnya tersebut. Nah, itu salah satu ini. Jadi istilahnya fungsi bangunan tersebut harus diketahui oleh masyarakat. Nah, dari kami, ini harapan kami, jadi bangunan yang ada di suatu tempat, itu kita libatkan juga dari dunia pendidikan, dari mulai tingkat SD, SMP, ya kita undang untuk tahu bahwa bangunan tersebut fungsinya untuk apa, dan lokasi SD, SMP, atau masyarakat itu posisinya di Sungai Bengawan Solo di sebelah mana. Kalau mereka melakukan kegiatan itu akan berakibat di mana gitu. Itu yang harus diedukasi. Apalagi sekarang ada gadget, informasi mudah di ini, dan di kami sendiri di Bengawan Solo
ada istilahnya ada data hidrologi yang bisa diakses, kemudian ada data sungai dan sudah bisa dibuka, hanya mungkin perlu sosialisasi ke masyarakat, terutama remaja yang masih sangat istilahnya haus informasi, ya itu. Nah, ini harus memberikan informasi bahwa apa yang dilakukan masyarakat di tempat itu akan memberikan dampak apapun, baik itu negatif atau positif. Mungkin itu, Pak. Oke. Boleh tidak aku nambahin? Iya. Iya, boleh. Jadi gini, yang disebut milenial, milenial itu adalah menurut webnya Kominfo, itu adalah mereka yang berusia 18 sampai 38 tahun. Mereka ini tergantung kepada HP, dalam tanda petik tergantung ya, artinya bahwa setiap informasi ada di HP. Dari riset menunjukkan bahwa 60% lebih masyarakat di usia produktif itu menggunakan HP. Jadi HP tidak hanya untuk main game, tetapi untuk mencari informasi. Maka seperti cerita Pak Heri tadi, jika ada literatur, kita masukkan aja ke situ, ke gadgetnya, mereka akan cari informasi itu. Dan untungnya adalah tidak hanya satu informasi yang mereka selalu akan nanya, emang benar nih cuma ini, emang benar nih, maka dia akan cari informasi lain. Kesempatan untuk mencari informasi ini sebetulnya kesempatan dari kita, termasuk saya ini, untuk membuat satu literatur atau yang mudah diakses oleh masyarakat. Saya senang sekali Bengawan Solo punya sesuatu yang mudah diakses. Salah satunya tadi hidrologi, sehingga masyarakat nih, apa sih hidrologi? Data hujannya gitu ya, Bu, ya? Data hujannya yang opposite. Abis gitu data hujan gini, ngitungnya banjir gimana sih? Mereka bisa berhitung sendiri sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kalau nunggu sekolah, antrinya panjang. Kadang-kadang dari umurnya saja sudah tidak nutut sekolah. Tetapi dengan cerita Pak Heri tadi, kemudian masyarakat bisa akses, masyarakat di situ di beberapa webnya Bengawan Solo juga sudah saya lihat ada jika debitnya begini, kurvanya begini sehingga bisa berhitung ya Pak ya debitnya. Nah itu jauh lebih nyaman gitu. Iya. Nah, salah satu contohnya praktek di lapangan itu adalah Taman Juruk ya Pak Heri ya. Ya. Itu salah satu bentuk dari literasi sungai gitu kan Bu. Ini coba kita lihat. Nah ini kan, mungkin Pak Heri bisa cerita Pak, sebenarnya kenapa sih Pak taman ini didesain sedemikian rupa gitu? Ya, memang Taman Juruk ini memang fungsi utamanya ini untuk menahan debit banjir yang limpas. Jadi debit banjir tersebut agar tidak menggenang di Kota Solo, ini dibangun tembok penahan namanya parapet. Nah, terus kalau namanya parapet itu dinding penahan. Namun untuk menarik perhatian istilahnya masyarakat dan mengedukasi masyarakat dan teman-teman remaja, kalangan pelajar, itu kami mencoba membuat semacam lukisan mural. Jadi pada tahun 2017 di Juruk itu ada lomba, kita lombakan mengundang pelukis-pelukis, ada sekitar saya lupa 20 atau 25 lukisan di situ, terus ada hadiahnya. Pas bertepatan dengan hari air tahun 2017. Dengan adanya lukisan tersebut, masyarakat akan berhenti sejenak, lukisannya bagus dan itu apa? Itu adalah parapet yang fungsinya untuk menahan banjir. Kami berpikir kalau tidak ada lukisan mungkin dan apalagi kawasannya ya, kawasan di situ kan ada landscape-nya yang kita jaga. Kalau tidak ada itu mungkin kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya akan menjadi kumuh dan mungkin akan terbangun rumah-rumah kumuh dan bisa berakibat rusak itu parapetnya. Tapi dengan ditata kemudian
parapetnya dibuat mural, masyarakat bisa menghargai bahwa itu merupakan bangunan pengendali banjir dan merupakan tempat wisata baru di Kota Solo, dan kalangan remaja itu bisa berfoto-foto di situ, kemudian Millennials ya, berarti sasarannya millennials. iya, sasarannya ya tidak hanya milenial tapi mengedukasi bahwa kawasan sungai yang tadinya tidak bisa dinikmati, nah sekarang bisa jadikan contoh, mungkin untuk daerah-daerah lain bisa mencontoh seperti itu dalam kegiatan pengendalian banjir, tidak hanya menonjolkan fungsinya tapi manfaat lain yang bisa dikembangkan untuk pariwisata dan lain-lain. Mungkin saya bisa nambahin, Mbak. Iya. Pasti ada pertanyaan begini. Loh itu loh daerah sempadan loh. Iya. Kenapa dibangun? Kok Iya. boleh? Kalau sempadan itu Jadi, apa sih, Bu? Sempadan itu adalah satu daerah yang dianggap bagian dari sungai, yang dihitung dari palung sungai. Artinya bagian itu begini, daerah sempadan ini tidak boleh digunakan untuk bangunan-bangunan yang diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015. Mungkin saya bisa bacakan sedikit aja, gitu ya. Nah, sempadan itu hanya biasanya digunakan dengan syarat terbatas, gitu, untuk syarat terbatas dan ketat. Biasanya boleh untuk pipa, untuk kepentingan-kepentingan bangunan pemerintah yang memang infrastruktur SDA. Dan masih ada banyak lagi, di Permen ada. Tetapi dia juga boleh digunakan, jadi yang boleh digunakan adalah untuk ruang terbuka hijau seperti tadi, dan ruang publik yang tidak membahayakan. Dalam tanda petik membahayakan itu adalah tidak ada struktur bangunan yang berdampak kepada keamanan tanggulnya sungai. Nanti ada pertanyaan lagi, kok tahu berdampak atau enggak? Ada perhitungan teknisnya. Tetapi pemerintah sudah menyampaikan bahwa dilarang kecuali kecuali rumput. Jadi menanam tanaman besar enggak boleh. Ada dampak dari akarnya. Mendirikan bangunan enggak boleh di situ. Kemudian mengurangi dimensi tanggulnya juga enggak boleh. Nah, jika dilanjutkan lagi, lah kalau rumahku ini sudah terlanjur ada di sempadan, maka ada bahasa namanya status quo, tidak boleh dibangun kecuali ada pertimbangan khusus. Jadi ya sudah memang seperti itu. Jadi tidak boleh sekarang, kalau dulu masih bisa tak tingkat ya, sekarang sudah ada di situ, ya sudah ada seperti itu apa adanya. Tetapi bagi yang tidak terawat, nyaman sekali jika seperti tadi yang digunakan tadi di Taman Juruk tadi, menjadi satu, ketika kita sering ke sana tanpa kita sadari kita akan bisa melihat jika ada dampak yang mungkin terjadi gitu. Hanya satu hal mungkin Pak yang perlu dicermati, ketika banyak orang datang ke sana, pasti banyak orang jualan ke sana. Nah, dampak dari jualan ini kalau sampah bisa diedukasi sampahnya. Yang mengkhawatirkan adalah ketika permanen jualan di situ, saya naruh ini cuma kayu, lama-lama struktur. Nah, jika sudah mulai ada yang itu, saran saya, ataupun kalau masyarakat melihat, jangan lakukan itu. Jika ada, mohon diingatkan, tidak boleh ada struktur di situ. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Iya, benar banget Bu. Dan kan Ibu kan selaku dosen nih Bu, kan ngajar mahasiswa yang masih muda. Nah itu tuh ada nggak sih Bu program-program dari universitas atau mungkin kalau misalnya ngasih tugas-tugas kuliah yang berhubungan dengan edukasi sungai itu apakah ada? Mbak, kuliahnya, jadi yang disebut hidro kan berpusatnya di air. Jadi wadah air itu ada sungai, ada danau, ada embung. Salah satunya sungai, karena daerah kita adalah daerah yang banyak sungainya. Mau nggak mau, setiap materi tentang air selalu dikaitkan dengan sungai. Nah, yang kuliah yang diberikan di teknik lebih kepada teknik bagaimana menyelesaikan permasalahannya,
bagaimana mengelolanya, dari mengelola sampai menyelesaikan. Tetapi masalah ada lagi sudut pandang lain. Di sungai itu nggak hanya masalah teknis, ada non teknis. Ada bidang lain yang membantu menyelesaikan itu. Itu salah satu contohnya adalah terkait masyarakat di situ yang di tepi sungai. Kalau banjir apa dulu ya yang harus diselamatkan ya, gitu. Nah, ada. Jadi sebetulnya sungai itu kompleks banget. Nggak hanya sekedar jumlah airnya berapa, debitnya berapa, tetapi kalau benar banjir, benar nih itu disebut banjir. Nah, yang berhak menentukan banjir atau enggak itu adalah dari Bengawan Solo ini. Hati-hati loh, level ini sudah banjir. Gitu. Jadi kalau masyarakat bilang, Pak ini sudah banjir. Tetapi ketika dari pihak yang punya sungai dalam hal ini Bengawan Solo menentukan ini belum levelnya banjir, ya memang belum. Gitu loh. Ini kaitannya adalah dengan penyelesaian bagaimana jika emang benar nih terjadi banjir, apa yang harus dilakukan. Tapi di kuliah dari segi teknisnya. Kalau justru dengan adanya literasi dari Bengawan Solo ini, saya senang sekali karena masyarakat bisa terlibat nih. Ternyata yang mengedukasi nggak harus dari sekolah. Ketika sudah mulai ada ini, masyarakat akan memberikan masukan atau setiap waktu bisa memberikan masukan. Oh nggak salah Bengawan Solo sudah ada ya Pak ya, memberikan masukan kalau banjir. Jadi di daerah ini sudah ada banjir, mungkin nanti Pak Heri lebih paham. Jadi kita hanya dengan melihat web, daerah ini sudah banjir. Berarti sebentar lagi nih daerah saya ini atau daerah saya enggak siap siaga gitu ya Bu. Nah, edukasi yang seperti itu sangat perlu ya. Okay. Dan ini Pak Heri, ini kebetulan ada chat yang masuk di YouTube. Ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama untuk Pak Heri, yang kedua untuk Ibu Rintis. Yang dari Pak Heri itu pertanyaannya, Pak Heri, bagaimana sih Pak River Garden untuk menyasar generasi milenial? Desainnya itu seperti apa? Ya, River Garden itu sebenarnya penataan landscape ya, penataan landscape. Jadi kalau untuk menyasar generasi milenial yang sekarang sudah kayak gini kali ya Pak ya? Ya sudah kemana-mana itu membawa HP, terus cenderung memfoto semua terus dimasukkan ke situs pribadinya. Istilahnya Instagramable atau Facebook atau YouTube. Nah ini kami di Bengawan Solo memang membangun bangunan, tapi ada jiwa seni, gitu. Dengan adanya jiwa seni itu kami mencoba membangun bangunan yang bisa beradaptasi dengan adat istiadat daerah setempat. Nah di Juruk itu dibangun taman, kemudian di Tirtonadi ada bangunan rehab Bendung Tirtonadi. Awal mula Bendung Tirtonadi itu bendung gerak dan atapnya atap yang model lama itu yang lurus itu. Nah, kalau itu generasi milenial memfoto, memposting kurang menarik. Makanya kemarin teman-teman ya bersama-sama idenya itu ya rame-rame sebenarnya. Itu timbul ide jembatan kaca. Nah, memang jembatannya itu railingnya itu terbuat kaca, kemudian di atasnya dibentuk atap ya semacam sayap itu dengan membran. Ya jadinya seperti sekarang ini. Jadinya seperti sekarang ini dan ternyata ya kami juga kaget juga, ternyata antusiasme masyarakat itu banyak sekali Instagram itu yang memuat ini Tirtonadi sebagai profil picture-nya atau di ini. Kemudian di Tirtonadi sendiri dengan dana yang ada itu yang tadinya kiri kanan bantaran sungainya itu penuh dengan hunian. Nah, kami istilahnya tidak sendiri dengan pemerintah Kota Surakarta bahu-membahu ya bisa membuat penataan bantaran seperti itu. Aktivitas masyarakat di sana kalau weekend juga sekarang banyak sekali ya.
ya ini yang menjadi perhatian Bengawan Solo juga. Ya memang harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama dalam aktivitas dan pemeliharaan bantaran. Karena memang ya kami hanya di bangunan, tapi bantaran kami akan kerjasama dengan pemerintah kota, karena memang yang mempunyai pengelolaan sampah. Nah ini pemerintah kota. Pemkot ya Pak ya. Ya, dan Pemkot kemarin juga meminta supaya bantaran itu dari Pemkot yang akan mengelola. Ya kami istilahnya terima kasih, karena pengelolaan sungai itu tidak bisa dikerjakan satu instansi, harus bau-membau, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga, dunia usaha juga yang paling penting, karena masyarakat ini yang menikmati dan merasakan, ini yang sangat penting. Karena fungsi bangunan itu ya istilahnya tidak hanya mengendalikan banjir saja. Di Tirtonadi itu kalau musim kering pintunya bisa ditutup, jadi ada tampungan sekitar 1 juta. Itu fungsi konservasinya ada, dan tidak hanya konservasi tapi wisata juga bisa masuk. Dan ya kami harap masyarakat main ke situ itu ya istilahnya care, ya tidak membuang sampah, karena di situ ada tempat-tempat sampah yang sudah kita sediakan dan bentuknya itu macam-macam, ada yang tempat sampah binatang kodok, ada jerapah, ada untuk masyarakat, dari masyarakat ya istilahnya yang di situ juga harus care juga, ya harus sama-sama. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya. Ini ada juga Bu pertanyaan yang masuk untuk Bu Rintis. Nah, ini tentang River Garden tadi itu apa saja sih Bu yang perlu masyarakat tahu dalam hal edukasi, itu apa saja sih yang perlu masyarakat tahu gitu? Ini yang disebut River Garden itu apa dulu? Kalau seperti yang disampaikan di gambar tadi bahwa garden yang ditaruh di sempadan sungai, balik lagi. Hati-hati, yang perlu diperhatikan bahwa dia sewaktu-waktu limpas, banjirnya limpas, maka limpas itu dia kalau kita bilang boleh limpas itu ya. Nah terkait dengan beberapa struktur, kadang-kadang ada elektrik di situ, membahayakan tidak, maka yang perlu dipikirkan jika dia limpas membahayakan enggak. Nah itu kalau yang ini urusannya itu. Nah, kalau dia di sempadan sungai, walaupun itu sungainya itu adalah daerahku gitu ya, tetapi tetap harus melapor ke Bengawan Solo. Ini akan kami buat seperti ini. Di syarat di Permen sendiri sudah disampaikan jika ingin menggunakan sempadan sungai, ada syarat khusus. Dan itu minta izinnya ke pemilik sungainya. Dalam hal ini kalau di sana tadi Tirtonadi ke Bengawan Solo tadi, jika diizinkan pasti ada yang disebut syarat-syarat yang paling ekstrim. Artinya jika memang harus ada struktur besar, harus ada konstruksi di situ. Ada yang contohnya konstruksi adalah jika memang harus ada jembatan di situ atau harus ada pipa di situ, maka harus ada rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis itu adalah rekomendasi yang secara teknis sudah dianalisis dan diberikan oleh pihak pemilik sungai, dalam hal ini Bengawan Solo. Dan itu sudah diatur di Permen 01 tahun 2016. Sudah ada. Tapi kembali lagi, karena river itu menyamankan masyarakat, satu, selalu dipikir aman enggak ya untuk masyarakat. Keamanan safety first ya Bu ya. Kedua, jika terjadi banjir nih, kan masyarakat mainnya di situ. Kadang-kadang hujan karena airnya besar menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, karena airnya besar loh, gede loh. Membahayakan enggak? Nah, harus ada pendidikan bahwa ini adalah level membahayakan, tidak membahayakan. Dan itu harus ditempel di lokasi-lokasi itu. Ditempel ya Pak Eri, Pak. Jangan lupa Pak. Jangan lupa, karena dengan menempel itu ada warning-warning yang masyarakat memang harus tahu. Pakai simbol-simbol gitu ya Bu ya. Terserah, artinya
Kalau memang harus menggunakan simbol, beri pemahaman simbol ini artinya ini, tetapi tetap bahwa lokasi sempadan sungai itu sewaktu-waktu berpotensi banjir. Jika banjir, ini loh yang harus dilakukan. Kalau sudah ada itu, insya Allah masyarakat kan membaca. Kadang-kadang nih dengan tidak sengaja selfie, maka ini menjadi bahwa ternyata nih walaupun di sempadan harus begini loh, tanpa disadari itu juga bagian dari literasi walaupun sederhana. Ya. Jadi gitu. Kayaknya ngomongin tentang pendidikan itu bakalan panjang dan sangat kompleks gitu ya Pak. Langsung saja Pak, ini mungkin closing statement dari Pak Heri dan juga Ibu Rintis. Apa sih Pak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan mengedukasi keluarga kita sendiri dan juga lingkungan masyarakat? Mungkin dari Pak Heri dulu, kemudian Bu Rintis. Ya, untuk mengedukasi sebenarnya kita harus sadar dulu kita ini tinggal di mana. Setelah sadar, kita harus care terhadap lingkungan sekitar. Kalau sudah care, kita harus melakukan sesuatu. Nah, setelah melakukan sesuatu, dari kita sendiri masyarakat terkecil melakukan sesuatu. Kalau daerahnya sering terjadi banjir, kita harus apa gitu loh. Kalau dari pemerintah memang dari Bengawan Solo seperti yang Bu Rintis tadi sampaikan, kami ada stasiun hidrologi, istilahnya ada informasi curah hujan, tinggi muka air dari mulai hulu di Wonogiri, tengah Sragen sampai ke hilir Bojonegoro, Gresik sampai di Kalilamong, Surabaya sana. Dan informasinya sudah online dan bisa dan sudah kerjasama dengan teman-teman di Pemda dan BPBD setempat. Nanti kalau curah hujan di hulu tinggi, nanti sampainya ke sana terinformasi curah hujan dan tinggi muka air sudah terinformasi di situ. Dan kerjasama dalam pengendalian banjir tinggi muka air selalu intens dilakukan oleh balai dan Pemda terkait. Masalah upaya memang penanganan sungai ini kalau ditangani total dari hulu sampai hilir, ini memang kalau fisik memang butuh biaya yang sangat besar. Namun untuk mengefektifkan ini perlu kerjasama antara pemerintah dengan dana yang terbatas dan pembelian prioritas mana yang perlu ditangani dan kerjasama dengan masyarakat tanggap darurat. Itu kami harap terkurangi lah, dampak banjirnya terkurangi. Ya, memang banjir ini tidak bisa dihilangkan, tapi kita cegah, kita informasikan dan kita kurangi. Ya mungkin itu dari kami. Iya, kalau dari Bu Rintis sendiri Bu, pesan-pesan apa Bu ini untuk masyarakat? Ini masyarakat yang utama khususnya nih yang berusia 18 sampai 38 tahun ini, mudah sekali gadgetnya itu mengambil informasi terus di-share untuk di-share. Nah, ini adalah salah satu literasi yang bagus. Maka share yang harusnya masyarakat paham. Sudah tahu sungainya kayak gini, jangan mengeluh. Kita ada di era pantang mengeluh. Masyarakat umur seperti itu pantang mengeluh. Adanya begini, ayo share, ada masukan enggak? Dan kemudian pantang menyerah. Artinya enggak ada masukan ini, cari. Toh punya HP lagi, ada gadget lagi, cari informasi bagaimana seharusnya ini. Dan yang terakhir adalah pantang sia-sia. Kita sudah ada di sini, sudah punya gadget. Jangan, bagi saya pantang sia-sia itu kita harus dapat sesuatu khususnya yang bisa di-share ke masyarakat. Dalam tanda petik, ayo berbagi yang baik loh. Iya, berarti pantang mengeluh, pantang menyerah, dan pantang sia-sia. Satu lagi, sudah 2 dapat itu, maka pantang sia-sia. Harus dapat sesuatu.
Oke, jadi dapat disimpulkan edukasi sungai yang baik itu tadi yang pertama dari keluarga ya Pak ya. Terus antara pemerintah dan juga sivitas akademika dan juga masyarakat harus sadar bersama-sama untuk melakukan yang terbaik untuk sungai yang kita miliki. Dan rasanya cukup sampai di sini Pak Heri dan juga Bu Rintis. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Sampai bertemu di Bengawan Talk Show selanjutnya.